Luar biasa. Luar biasa. Bapak Ibu, setuju nggak kita semua bareng? Ini sih gokil ya. Top, mantap, it's the best. Wih, dada, top banget, gila, top. Alhamdulillah. Ini keren banget. Iya, luar biasa deh pastinya. Dengan beliau menyapa warga Bandung aja kita udah sangat syukur sekali. Tidak ada dalam sejarah dunia orang membangun infrastruktur dalam 2 periode dan hanya 2 periode masa jabatan, kecuali Jokowi. Orang boleh suka, tentu saja sudah menikmati, tapi orang boleh tidak suka. Bagaimana cara seorang Jokowi mengeksekusi itu. Tapi sudah tuntas tentu belum. Pernik-pernik dari pembangunan itu saat itu muncul, rakyat tidak makan infrastruktur, begitu katanya. Tapi ketika mudik kemarin, tidak ada lagi kejadian seperti Brexit, semua lancar. Tentu hari ini saya masih menjabat Gubernur Jawa Tengah, saya mencatat 15.300.000-an orang masuk ke Jawa Tengah. 1,7 juta kendaraan masuk ke Jawa Tengah. Rata-rata dari sekitar 15 juta sekian, satu orang membelanjakan duit sekitar Rp830.000. Anda tahu, ekonomi daerah sekarang bergerak demikian cepatnya karena kemudian aliran uang itu berjalan. Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDI Perjuangan yang siap untuk maju di Pilpres 2024 sudah bertemu dengan relawan Jokowi gitu ya, ditemani dengan Basarah dan Adian Napitupulu. Musra ditutup oleh Presiden Jokowi, terus kemudian Ganjar hadir di sana gitu sebagai salah satu capres yang diusulkan atau dihasilkan dari musyawarah rakyat ini. Bangsa ini pernah terjadi pembelahan karena perbedaan pilihan. Bangsa ini pernah terjadi situasi yang tidak nyaman karena kita terlalu banyak membicarakan apa sukumu, apa agamamu, apa golonganmu. Buang jauh-jauh itu, harus penulis akui kalau pidato Ganjar Pranowo di acara MUSRA relawan Jokowi sangat-sangat keren, menunjukkan betapa negarawannya beliau. Bagaimanapun ucapan ini sudah terucap, dan akan menjadi catatan penting kalau Ganjar menolak politik identitas. Good job Pak Uban. Ini adalah pidato kedua Capres Indonesia, setelah sebelumnya Prabowo menegaskan menolak saling menjelekan sesama Capres, walaupun penulis kurang setuju kalau Anies salah satu putra terbaik bangsa, tapi penulis acungkan jempol buat sikap yang ditunjukkan Prabowo. Tidak aneh kalau selain Ganjar, hasil MUSRA relawan Jokowi juga menetapkan Prabowo sebagai salah satu dari 3 calon yang diusulkan relawan kepada Jokowi, yang satu lagi adalah Airlangga. Pidato Ganjar dan Prabowo ini sangat kontras dan bertolak belakang dengan Anies yang saat diwawancara memaklumkan politik identitas dengan mengatakan wajar jika dalam pertarungan politik muncul perdebatan soal identitas calon-calon yang bersaing. Memang Anies tidak sepenuhnya salah karena siapapun tidak akan bisa mengatur seluruh rakyat Indonesia dalam berkampanye, akan selalu ada negatif black kampanye berdasar SARA. Tapi sikap seorang capres menanggapi isu soal politik identitas akan menentukan sejauh mana dirinya akan menempatkan isu tersebut sebagai bahan kampanye, apakah akan menjadi prioritas dalam kampanye atau akan lebih mengutamakan adu gagasan. Sayang sekali pernyataan Anies malah membuat penulis kembali yakin kalau Anies akan menikmati politik identitas, alih-alih menghimbau pendukung untuk tidak melakukan hal tersebut. Ya jujur saja, memang politik identitas ini kalau ada isu yang sangat pas bisa tiba-tiba membesar dan memenangkan capres tertentu. Anies yang punya sifat pokoknya menang, tentu tidak akan melepaskan kesempatan emas tersebut. So sejauh ini penulis sudah tahu capres mana yang potensial akan penulis dukung. Tapi penulis belum akan meresmikan dukungan penulis, karena masih banyak pertimbangan. Sejauh ini, sejalan dengan hasil relawan Jokowi, Anies sudah dipastikan bukan calon yang berpotensi penulis pilih. Terkait politik identitas yang tampaknya akan kembali bergema walaupun kedua capres sudah menolak, penulis serahkan semuanya kepada alam, biarlah karma berjalan apa adanya. Toh sekarang hal tersebut sudah berbalik menyerang Anies. Ketua KNPI baru-baru menyerang Anies dengan isu keturunan Yaman. Di berbagai media sosial isu ini selalu ramai dibicarakan di mana-mana. Bagaimanapun alam punya mekanismenya sendiri dalam memberi pelajaran.
kali ini Anies dan pendukungnya sedang merasakan bagaimana rasanya diserang karena identitas kesukuan. Anies yang keturunan Arab Yaman seolah diharamkan menjadi pemimpin karena dianggap bukan pribumi. Joko Widodo di dalam pertemuan dengan rakyat Indonesia di Musyawarah Rakyat alias Musrah, mengatakan bahwa syarat dan karakter dari pemimpin negara ini adalah pemberani, mereka yang berani demi rakyat. Satu kata, yakni pemberani, menjadi kunci bahwa yang dimaksud Jokowi dalam analisis rakyat, tentunya bukan Anies Baswedan maupun Prabowo Subianto. Dua-duanya bukan pemberani, kalau nggak mau dibilang pengecut, mereka harusnya bukan lagi mundur tertib, yakni mundur paksa. Syarat capres pemberani adalah mereka yang menghadapi permasalahan dengan memberikan diri mereka di depan dan berani bersuara juga bertindak demi rakyat Indonesia, berani menjalankan yang benar, bukan malah kabur ke luar negeri ketika ada masalah. Apalagi meminta suaka ke negara yang ada di luar, tidak balik-balik dan tidak ngapa-ngapain juga di sana. Saya kira, capres pemberani syaratnya seperti itu, Anies Baswedan dan Prabowo tidak masuk hitungan dalam capres pemberani. Capres pemberani ini adalah seperti Ganjar Pranowo. Dia berani menolak apa yang bukan menjadi ideologi bagi bangsa ini. Bagi saya, keberanian Ganjar bahkan berani untuk berbeda, dan berani untuk dibully sejenak, adalah hal yang sangat baik. Saya tidak mengatakan saat itu Ganjar 100% bertindak dengan benar, tapi setidaknya, tidak pengecut dan diam, bahkan relawan Prabowo dan Aniesnya cenderung berselancar di arus penolakan Ganjar terhadap Israel. Keberanian Ganjar Pranowo tidak perlu diragukan lagi. Bahkan saat itu taruhannya adalah dia tidak disukai oleh pecinta sepak bola. Akhirnya, keberanian Ganjar membuahkan hasil. Justru pendukung sepak bola sekarang ramai-ramai mendukung Ganjar Pranowo. Saya rasa cukup pembahasan mengenai sepak bola, itu hanya satu aspek. Saya lanjutkan saja mengenai citra pemberani Ganjar Pranowo. Biarkan mereka berkoar-koar jelek-jelekan Ganjar, saya berkoar-koar bagus-bagusin Ganjar dan jelek-jelekin yang lain, haha. Tapi jujur saja, saya tidak berniat jelek-jelekin yang lain. Tapi karena berhubung mereka memang gak bagus, ya saya bilang aja jelek, boleh dong, hak kita juga bukan? Tapi jujur saja, saya nggak akan mau bahas terlalu jauh soal itu, karena bagaimanapun, kawan tetap kawan. Prabowo dan Anies tidak masuk hitungan capres pemberani. Orang yang pemberani akan menghadapi pilkada dan pilpres tanpa menggunakan isu SARA. Orang yang pemberani, jika ada permasalahan HAM, tidak kabur ke luar negeri. Semoga ini cukup jelas. Ganjar selesaikan HAM di Wadas dengan baik. 2 kali pilkada Jateng juga tidak mainkan isu SARA seperti yang dilakukan musuhnya saat itu, membuat Ganjar menjadi PKI. Bangsa ini pernah terjadi pembelahan karena perbedaan pilihan. Bangsa ini pernah terjadi situasi yang tidak nyaman, karena kita terlalu banyak membicarakan apa sukumu, apa agamamu, apa golonganmu. Buang jauh-jauh itu, harus penulis akui kalau pidato Ganjar Pranowo di acara MUSRA relawan Jokowi sangat-sangat keren, menunjukkan betapa negarawannya beliau. Bagaimanapun ucapan ini sudah terucap, dan akan menjadi catatan penting kalau Ganjar menolak politik identitas. Good job Pak Uban. Ini adalah pidato kedua Capres Indonesia, setelah sebelumnya Prabowo menegaskan menolak saling menjelekan sesama Capres, walaupun penulis kurang setuju kalau Anies salah satu putra terbaik bangsa, tapi penulis acungkan jempol buat sikap yang ditunjukkan Prabowo. Tidak aneh kalau selain Ganjar, hasil MUSRA